sepatu bisa kamu gambarkan? Tidak. Tapi aku bisa membayangkan itu kakak. Sekarang gini, ketika saya mencaci maki kamu, Iya, caci maki saja. ya, ketika saya mencaci maki kamu lapor polisi. Kira-kira polisi menangkap suara saya apa menangkap saya? Ya menangkap suara kamu lah, makanya ada buktinya suara kamu, makanya kamu ditangkap. Menangkap saya apa suara saya? Ya menangkap kamu, karena kamu dengan suaramu Tapi kan suara udah saya keluarkan. Kenapa ya suara yang keluar dari saya itu nggak ditangkap? sebagai bukti bahwasanya kamu maki-maki. Jadi apa yang menjadi kerjaan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu kamu ikuti. Yesus menyembah kepada satu Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kamu juga menyembah kepada satu Tuhan? Pengertian Tuhan apa menurut kakak? Tuhan itu adalah sesembahan. Begitu menurut kakak. Jadi Tapi menurut kamu Kristen Tuhan itu tidak apa? seperti itu. Jadi menurut kamu Kristen Tuhan itu siapa? menurut Kristen itu Tuhan, menurut saya pribadi Tuhan itu kita mengikuti perilaku kelakuan seseorang itu. Sekarang tunjukkan misalnya kakak perilaku nih. Tuhan kepada kamu. Iya, Kamu perilaku bisa Tuhan. melihat Tuhan. Saya hidup sampai hari ini, saya kuat sampai hari Kamu ini, bisa saya melihat mampu Tuhan. sampai hari ini. Kamu bisa melihat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi apa yang menjadi kerjaan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu kamu ikuti. Yesus menyembah kepada satu Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kamu juga menyembah kepada satu Tuhan? Pengertian Tuhan apa menurut kakak? Tuhan itu adalah sesembahan. Begitu menurut kakak. Jadi Tapi menurut kamu Kristen Tuhan itu tidak apa? seperti itu. Jadi menurut kamu Kristen Tuhan itu siapa? menurut Kristen itu Tuhan, menurut saya pribadi Tuhan itu kita mengikuti perilaku kelakuan seseorang itu. Sekarang tunjukkan perilaku nih. Tuhan kepada kamu. Iya. Perilaku Kamu bisa Tuhan. melihat Tuhan. Saya hidup sampai hari ini, saya kuat sampai hari Kamu ini, bisa saya melihat mampu Tuhan. sampai hari ini. Kamu bisa melihat Tuhan. Dengan roh saya bisa dong. Kalau dengan mata ini nggak bisa. Oke, Tuhan itu batin. seperti apa bentuknya? Punya mata?
hidung, telinga. Pengertian Tuhan itu seperti apa gitu dong? Kakak kan Kamu melihat belum Tuhan, jawab pengertian Tuhan. kamu melihat Tuhan dengan roh kamu. Yang Iya. sekarang saya tanya, kamu melihat sosok Tuhan itu bentuknya seperti apa? Ketika saya mengikuti perintah Dia, ketika saya Saya melakukan perintah bertanya, Dia, saya kamu melihat Dia. Tuhan itu dengan seperti apa? Tuhan itu bentuk apa ketika kamu melihatnya dengan roh kamu? Bukan melihat dengan mata telanjang seperti ini. Kamu melihat Taruh Tuhan Tuhan. dengan roh kamu. Bagaimana roh Iya kamu dong. itu memberitahukan kepada kamu bentuk Tuhan? Dia berbicara dengan hati saya dong, berbicara Berarti melalui Roh kamu Kudus itu. berbicara dengan hati kamu, Tuhan menjawab. Dia menjawab. Suaranya kira-kira seperti apa? Ngebas, cempreng, merdu, lembut, keras, atau gimana? Tapi kalau saya kasih tahu mungkin kakak nggak akan percaya dengan hal itu. Inilah yang Tapi dikatakan apa? karena itu Inilah urusan yang pribadi. dikatakan Sekarang kita pengakuan halus. kembali. Sama Ya, sekarang seperti pada waktu Paulus katanya bertemu dengan seorang Mesias yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Ini adalah pengakuan halu. Yesus sendiri mengatakan apa? Bapa yang mengutus Yesus itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Yesus itu menyembah. Yesus itu adalah hamba. Dia punya Tuhan. Datang Bani Kristeng mengatakan, kami pengikut Yesus, Nora. Hei, kalian penyembah manusia. Penyembah manusia itu, penyembah makhluk disebut apa? Pagan. Pengikut Nabi Musa tidak ada menyembah manusia. Menurut kakak Yesus itu siapa? Yesus itu adalah utusan, Bapa yang mengutus aku. Aku hanyalah utusan. Sejak kapan dia katakan dirinya Tuhan? Kamu bisa nggak membedakan pengutus dengan yang diutus? Jangan-jangan kamu nggak tahu. Ya tahu dong. Nah, pengutus itu apa? Ya pengutus itu ya tuannya mengutus anak buahnya. Nah, sekarang kalau yang diutus, apakah lebih besar daripada pengutus? Bisa jadi sama. Oke, ketika kamu mengutus bawahan kamu, apakah bawahan kamu itu setara dengan kamu? Bisa jadi sama. Kamu mengutus anak buah kamu berarti levelnya sama dengan kamu. Bisa jadi sama. Bisa juga tidak. Adakah presiden mengutus presiden? Salah itu, Mbak. Kamu diam dulu, Panda. Karena Adakah presiden ada satu. mengutus presiden? Ika bisa karena presiden satu. Jadi Tuhan itu ada berapa? Ada satu. Terus Tapi firman-nya Bapak ada. mengutus Yesus. Sekarang saya tanya, rohnya Bapak ada. mengutus Yesus, Bapak mengutus Yesus, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Bapak mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu Tuhan bukan? Ya dari Allah sendiri sama dengan kakak sampai suara kakak ke telinga saya kan dari kakak sendiri. Ya, memang itu bukan Apakah kakak. suara saya yang nyampe ke telinga kamu, saya ada di telinga kamu? Iya, saya di telinga saya suaramu ini. Suara saya di telinga kamu, berarti saya ada di telinga kamu? Ada dong suara kamu di situ berbicara dengan Suara saya. saya ada nyampe di telinga kamu. Apakah berarti saya di telinga kamu? Tolong yang baru masuk di mute. Ada. Berarti saya ada di Tapi telinga begitu kamu. kakak. Ada kakak di telinga saya, masuk ke pikiran saya karena dengan suara kakak saya bisa membayangkan kakak. Ternyata Gitu memang loh. botol. Ya, saya baru tahu botol. Kok botol sih? Jadi ketika kamu meludah, ludah itu keluar dari muncung kamu, apakah berarti ludah itu adalah kamu? Loh, kok disamain ludah? Jangan dong disamain ludah. Loh, sekarang Kan begini, suara itu adalah Beda dengar. dong suara. Suara itu adalah ya. Suara itu apakah bisa kau lihat suara? Tidak. Berarti suara itu hanya bisa kau dengar, bukan? Tidak dengar, tapi kan itu kakak. Sekarang dengar, sumbernya memang dari saya. Ketika saya mengeluarkan suara saya yang sumbernya dari saya, apakah berarti suara yang keluar dari mulut saya itu adalah saya juga? Iya dong, siapa dong?
Bukan kakak itu. Parah. Emang suara itu bisa kamu lukiskan dengan apa namanya, dengan sesuatu bisa kamu gambarkan? Tidak. Tapi aku bisa membayangkan itu kakak. Sekarang gini, ketika saya mencaci maki kamu, Iya, caci maki saja. ya, ketika saya mencaci maki kamu, kamu lapor polisi. Kira-kira polisi menangkap suara saya apa menangkap saya? Ya menangkap suara kamu lah, makanya ada buktinya suara kamu, makanya kamu ditangkap. Menangkap saya apa suara saya? Ya menangkap kamu, karena kamu dengan suaramu Tapi kan suara jadi udah saya keluarkan. Kenapa ya suara yang keluar dari saya itu nggak ditangkap? sebagai bukti bahwasanya kamu memaki-maki saya. Tapi yang mengeluarkan itu kan Tuhan kakak. berfirman Yohanes 1 nomor 14. Tuhan Iya, berfirman, kasih tahu. firman itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Nah, manusia itu jadi dari mana? Manusia dari rahim Maria. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Firman jadi manusia. Ya. Nah, ya, manusia itu jadi dari mana? Manusia itu ya jadi dari rahim Maria. Kamu baca konteksnya. Firman telah menjadi manusia. Manusia Firman jadi itu manusia. sudah jadi. Jadinya dari mana? Firman itu dari Allah. Firman telah, nggak ada situ kata Allah. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Jadinya dari mana? Manusia itu jadi dari rahim Maria. Tapi firman itu dari Allah. Kok ketawa sih? Inilah dodolnya kau, Rasel. Kok dodol? dilihat. Kakak tuh yang... Kenapa saya Coba katakan dong, gitu? Kamu diam. Kamu dengarkan Ibu Gembala yang ngomong ya. Diam aja dulu kau, Dek. Kamu belajarlah. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu dijadikan dari apa? Dari firman. Siapa yang berfirman? Betul, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi apa Ya, bedanya di dalam Kejadian 1 kamu diam daripada saya turunkan kamu? Saya tidak berdiskusi dengan orang botol. Karena tidak ada manfaat berdiskusi dengan orang botol. Di sini kita Oke, edukasi. lanjutkan. Kamu tenang, simak dengan omongan saya. Telah baik-baik di pikiran kamu. Kamu lebih bagus memang mendengarkan di bawah dulu ya. Kalau kamu mau naikin permintaan naik. Jadi begini. Firman itu telah menjadi manusia. Kami mengakui bahwa ketika Allah berfirman, jadi manusia maka manusia itu jadi. Ketika Allah berfirman juga di dalam Kejadian 1 nomor 2 sampai seterusnya, jadilah terang maka terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadilah manusia maka manusia itu jadi. Jadi inti dari sini apa? Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta bumi ini, di muka bumi ini, di langit sana itu dengan cara berfirman. Bukan berarti ketika Allah berfirman, firman itu karena dari sumbernya dari Allah, terus kamu mengatakan yang segala sesuatu jadi itu adalah Allah. Kamu menjadikan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman. Terus bagaimana penciptaan terang? Kejadian 1 nomor 2. Jadilah terang maka terang itu jadi. Lalu Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi apa bedanya? Apa bedanya Yesus dengan penciptaan yang lain? Kamu bisa nggak paham di sini? Kentut yang keluar dari lubang pantat kamu, apakah itu berarti kamu? Sumbernya dari kamu? Tidak kan? Ketika sesuatu yang keluar dari kita itu bukan kita lagi, walaupun sumbernya dari kita. Kamu nggak paham sampai di situ? Kalau enggak, tolong belajar lagi ya. Malu sama anak SD. Silakan. Tapi jangan diturunkan dong. Jangan diturunkan. Kalau saya ngomong, tolong saya ini ngomong secara logika yang bisa diterima. Ya, anak kecil aja tahu. Ya Gitu kembali loh. Ketika saya ngomong, tema. siapa yang ngomong itu si ini. Tetapi bukan berarti suara yang sudah nyampe di telinga saya itu adalah orang itu. Kamu ngomong, Rasiel, saya dengar suara kamu. Memang keluar suara itu dari mulutmu. Bukan berarti suara yang kau terima, yang saya dengar di telinga saya itu adalah kamu. Kamu nggak mungkin ada di telinga saya. Memang kamu bersuara, sumbernya dari kamu. Tapi suara yang udah nyampe di telinga saya itu
Itu bukan kamu lagi. Bukan kamu yang ada di telinga saya, walaupun sumbernya dari kamu. Ketika Allah berfirman, tidak mungkin semua yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah Tuhan itu juga. Tapi ngomong-ngomong Gitu loh. kakak ini mualaf kakak dulu. Aduh, nggak usah Kristen kan, disampaikan masa? situ. Saya adalah ibu gembala. Ibu gembala di gereja mana kak? Saya GBI. Masa sih bisa murtad kayak gitu? GBI karismatik kok bisa murtad? Ya karena saya memikirkan konsep Tritunggal loh. 3 pribadi, 1 hakikat. Coba kamu pikir. Pribadi Iya. Bapa adalah ilah. Pribadi Yesus adalah manusia. Iya kan? Nah, pribadi Roh Kudus adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Karena semua manusia, makhluk di muka bumi ini diberikan roh. Nah, sekarang begini, yang 3 berbeda pribadi ini coba menjadi satu hakikat. Hakikat Yesus manusia, hakikat roh itu adalah ciptaan, hakikatnya Bapa adalah ilah. Kalau digabungkan apa hakikatnya ini? Nah ini, cobalah bang. Konsep Tritunggal itu siapa yang ajar? Banyak pernyataan Yesus yang mengatakan dia hanyalah utusan. Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Apalagi ketika dia membangkitkan Lazarus. Apa dia katakan waktu membangkitkan Lazarus? Dia menengadah ke atas. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling ini, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapanya bahwa Bapanya lah yang mengutus dia. Makanya ditunjukkan mukjizat, dia bisa membangkitkan orang mati. Coba kita buka ini bang. Ya, kita buka. Saya tidak mengada-ngada. Kita buka waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau dia memang Tuhan, tidak perlu dia ngomong sama Bapa mengucap syukur. Nih, saya buka ya. Yohanes, bukan Yohanes. Di dalam Yohanes pun jadilah. Oke. Yohanes. Nah, Yohanes 11 nomor 34 sampai 44. Tapi kita buka yang 38. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan, ini jawaban Yesus ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus apa katanya? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa maksud Yesus di sini? Bang, di dalam Islam, Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Apa gunanya utusan Allah? Untuk menyampaikan firman. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang mengutus aku. Utusan itu tugasnya menyampaikan firman. Inilah tugas Yesus. Dia menyampaikan firman. Apa isi firmannya semua? Ketika Bani Israel datang kepadanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Di dalam Markus, hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengajarkan tauhid. Dia mengajarkan tauhid. Bahwa apa tauhid? Mengesahkan Tuhan, hanya menyembah kepada satu ilah, satu Tuhan, yaitu siapa? Bapaknya yang ada di sana. Nah, sekarang Bang Rasel memang harus membuktikan kepada kami bahwa Kristen ini tidak ajaran pagan, tidak yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat. 1 hakikat ini apa? Yesus mengatakan apa? Menyembahnya kepada satu Tuhan, Bapa yang mengutus aku.
Suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Pekerjaan Bapa, apa yang Bapa kerjakan, itu juga aku kerjakan. Apa maksudnya? Nabi Musa, Abraham, Nuh, Lut, bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, namanya Adam. Apakah menyembah ilah lain? No. Mereka menyembah hanya saja kepada satu Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus tahu yang menciptakan langit dan bumi ini bukan dirinya. Karena dirinya hanyalah utusan untuk menyampaikan firman dan wahyu. Silakan bantah saya pakai data. Di mana Yesus itu mengajarkan 3 pribadi satu hakikat. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Jangan lupa, salah satu sifat Tuhan adalah berfirman. Segala sesuatu di alam semesta ini Tuhan jadikan dengan cara berfirman, Bang Rachel. Silakan tanggapi saya. Tolong saya minta data di mana Yesus mengajarkan 3 pribadi satu hakikat. Saya minta datanya. Saya tidak mau jadi begini kalau menurut Kristen. Silakan, Bang. Ya, bentar sebelum dijawab, yang muslim mohon maaf jangan minta naik dulu ya. Ini udah full soalnya ya, yang muslim di dicentang aja lagi ya, yang muslim ya. Moderator, ditolong moderator. Enggak, saya sebentar lagi. Di copy. Nanti saya minta diturunkan, enggak lama lagi. Ya, nggak apa-apa, Bang Rachel. Silakan. Tadi kakak minta data tentang 3 dalam 1 atau Tritunggal itu kan? Ajaran Yesus. Ada di Alkitab gitu kah? Di mana? Jangan bilang 1 Yohanes 5. Tapi kata tauhid pun udah ada di Al-Quran loh, Kak. Bang, begini Bang. Tauhid itu artinya ya, itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu di mana ajarannya? Ajarannya ada di dalam Toha 14, Bang. Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Apa itu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain aku. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apakah umat muslim membuat ilah lain? No. Bahkan Keluaran 33 nomor 20 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Kata siapa? Kata Tuhan. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Terus apa lagi? Apakah kami menyekutukan Tuhan dan mengatakan, oh kami ini anak Allah? No. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak bisa, Bangku. Coba kita buat analogi sedikit Tapi saja, dalam Bang Kristen Rachel, pun ya. percaya kok. Ya. Begini Bang. Kita buat analogi sedikit ya. Sedikit saja, contoh. Yang mati Yesus dilahirkan sebagai manusia. Ya, akan dilahirkan sebagai manusia. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai ia Yesus. Bunda Maria mendapatkan wahyu, ya kan? Dari Allah menyampaikan kepada malaikat Gabriel. Kasih tahu kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Nah, clear. Yesus lahir. Yesus disalibkan. Gelarnya apa? Kristen mengatakan gelarnya Tuhan. Kita bahas ini sedikit saja, Bang. Mesias. Ya, Mesias itu bukan Tuhan, Abang. Mesias itu artinya diurapi. Yang diurapi itu adalah raja-raja. Contoh, Daud diurapi. Dia adalah seorang raja besar. Salomo diurapi, dia seorang raja besar. Saul diurapi, seorang raja besar. Apakah Yesus seorang raja? No. Yesus tidak pernah dinobatkan menjadi seorang raja. Mesias itu bukan Tuhan, abangku. Kristus itu artinya Mesias, yang artinya yang diurapi. Yang diurapi itu adalah yang diminyaki kepalanya. Yesus tidak pernah mendapatkan urapan dari para rabi-rabi, para ulama-ulama. Karena yang mengurapi adalah rabi-rabi Yahudi, para ulama-ulama Yahudi. Jadi, dengarkan abangku sedikit. Yesus Tuhan bagi umat Kristen. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Akhirnya dia ditangkap tentara Romawi, dia disalibkan. Ketika saya bertanya, yang mati di kayu salib, manusia atau Tuhan? Dia adalah Tuhan, yang mati adalah kedagingannya. Betul kan, Bang Rachel? Inilah penjelasannya. Yesus mati, yang mati adalah jasadnya. Sekarang, gelar Yesus apa? Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gelar. Dia adalah generik, bukan proper.
Gelar Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita bahas, apakah gelar Tuhan itu pantas dan cocok untuk dinisbatkan kepada manusia? Seorang presiden yang bernama Andi tadi malam mati ketabrak di jalan raya. Yang mati siapa? Pak Andi. Dia adalah seorang presiden. Apakah presidennya mati gelarnya? Tidak. Tetapi gelar presiden itu dicantumkan, diberikan kepada makhluk. Sehingga pantas. Seorang raja kemarin mati. Dia diracun oleh istrinya. Apakah yang mati itu adalah gelar rajanya? Tidak, yang mati memang orangnya. Tetapi gelar rajanya itu cocok untuk dinisbatkan kepada makhluk ini. Karena dia hanyalah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa definisi Tuhan? Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahaan abang. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengampun, maha pemberi rezeki, maha semua, maha hidup, maha kekal, maha semua Tuhan itu. Tapi apakah pantas dia dicantumkan, dia diberikan gelar Tuhan ini kepada manusia yang kodratnya manusia itu bisa mati? Yang mati Yesus, kedagingannya mati. Tetapi gelar Tuhan yang memiliki sifat maha itu tidak cocok untuk makhluknya. Karena nanti saya tanya, Bang Rasel, bisakah Tuhan mati? Pasti akan dijawab tidak bisa. Tapi yang mati itu siapa yang di kayu salib? Oh, itu kedagingannya Nora. Tapi gelar Tuhan yang memiliki sifat maha, apakah cocok untuk diberikan kepada manusia yang ternyata manusia itu memang kodratnya, hakikatnya akan mati? Kita tahu yang mencabut nyawa kita itu adalah Tuhan. Yang memberi nyawa kepada kita adalah Tuhan. Terus Yesus Tuhan. Terus Bapa yang di atas sana Tuhan. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Pasti kalian akan mengatakan, oh Nora dia menyerahkan dirinya sendiri. Nah ini kemana logika? Ini maksud saya. Gelar ketuhanan tidak pantas dan tidak cocok bagi makhluk. Bagi manusia. Karena apa? Karena manusia itu akan mati. Semua makhluk Jadi di muka bumi ini akan dimatikan oleh Tuhan. Itu maksudnya, Jadi- Bang. Oke Kak. Jadi menurut Kakak nih siapa yang pantas jadi Tuhan ini? Seperti yang dibilang Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Ya Allah. Bagaimana kita mempertuhankan Allah sedangkan dia tidak nampak? Nah, apakah Tuhannya Nabi Musa kelihatan, Bang? Apakah Bapa pernah menunjukkan wajahnya kepada Yesus? Kalau Bapa pernah menunjukkan wajahnya kepada Yesus, akan terbantahkanlah, akan kami katakan bahwa Yesus pembohong. Kenapa? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun juga tidak bisa dilihat. Kepada Nabi Musa, tidak ada yang bisa hidup bila memandang wajahku. Jadi kenapa Kristen ini yang mengatakan Tuhan itu harus berwujud? Kenapa Kristen Oke lah. menginginkan itu? Oke lah Kak, Itu anggaplah tidak adil lah, Bang. anggaplah Tuhan Kristen itu salah. Terus menurut Kakak siapa Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, oleh Abraham, Nabi Nuh, bahkan kepada Nabi penutup kami yaitu baginda Rasulullah. Itulah yang dikatakan namanya apa? Tauhid. Ajaran satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi dalam Kristen pun yang saya tahu Tuhan itu satu loh Kak. 3 pribadi satu hakikat? Iya, betul. Abang kalau jabarkan nanti 3 pribadi satu hakikat blunder, Abang. Coba kita belajar. Coba Abang berpikir. Perkataan Yesus saja, Bang. Saya tidak ingin kami menjabarkan Nah, dari kalau apa. yang saya kakak bilang tadi itu perkataan Yesus itu nggak satu itu aja, banyak perkataan Yesus. Kenapa di situ kakak percaya, di perkataan Yesus yang lain tidak percaya gitu loh. Kalau memang kakak mau mendasarkan satu-satu kata yang dikatakan Yesus, kakak percayai, itu kakak percayai. Kenapa perkataan Yesus yang lain kakak nggak percayai? Akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa kakak nggak percaya itu?
Itu Coba, loh maksud saya. coba akulah Jadi jangan kebangkitan dan hidup. satu ayat saja. Di mana itu tertulis, Bang? Kita baca dulu. Aku lupa di mana. Yohanes 11 nomor 25 ya. Jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Bukan Tuhan. Ya. Mesias itu bukan Tuhan, Abang. Mesias bukan Tuhan, Abang. Tidak mungkin Tuhan diurapi, Bang. Sejak kapan Tuhan butuh pengurapan? Setiap nabi itu, Bang, adalah juru selamat. Nabi Musa kepada Bani Israel ketika dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dia menyelamatkan bangsa Israel, Bang. Nabi Jadi, Nuh. oke Kak. Jadi menurut saya Kak, yang saya tahu dari ajaran yang diajarkan kepada saya, Yesus itu kan penggenapan Nabi, Kenapa, Bang? penggenapan seluruhnya, gelar Nabi sama dia, gelar manusia sama dia, gelar Allah, anak Allah sama dia, gelar utusan sama dia, semua gelar raja gelar sama dia. Jadi kan Kita bahas dulu penggenapan gelar gitu loh. Tuhan sama dia. Gimana? Gelar Tuhan pun sama dia. Oke, sekarang begini, Bang. Tapi pengertian Tuhan itu apa? Dalam bahasa anunya kan kuriosnya. Jadi bukan Tuhan. Kita bahasa Indonesia kan berbeda gitu loh, Kak. Bahasa Tuhan itu Theos, Bang, bukan kurios. Kurios itu Tuhan. Iya, kan Tuhan. Yesus dikatakan Tuhan. Ya bukan Tuhan Tuhan, dengan Tuhan Kak. kan Tuhan dengan Tuhan kan sama. Bang. Kalau menurut begini, kami. Bang. Oke, jangan menurut kami, Bang. Sekarang kita menurut yang memang betul secara logika lah, Bang. Apakah presiden sama dengan gubernur, Bang? Sama. Apa bedanya? Sama-sama penguasa. Tapi beda kan, Iya. Bang? Beda Betul, wilayah. kan? Nah, apakah bisa gubernur memerintah Indonesia, Bang? Tidak bisa keseluruhan. Tidak bisa, bukan? Tetapi apakah presiden bisa memerintah provinsi, memerintah kabupaten, kota madya, kecamatan? Apakah bisa? Pemerintah satu negara. Berarti mencakup wilayah semuanya kan, Bang? Iya. Nah, sekarang begini, Bang. Apakah bisa Yesus yang gelarnya adalah Tuhan, dia menguasai alam semesta ini, Bang? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Bang, jangan lari ke situ. Nanti saya akan tanya, kuasa apa yang diberikan? Jangan berarti kan Buktinya dia mati, pengusaha, penguasa. Apa yang dia kuasai di langit, Bang? Ya surga. Segala Bang, jangan apa cerita namanya surga tata dulu, surya Bang. sana. Apa yang bisa dia kuasai di langit, Bang? Kita nggak pernah ke langit, Kak. Yang jelas Oke, Apa- apa yang dia kuasai di dunia, Bang? dunia ini, Kak. Kami orang Dunia Kristen mana dia yang kuasai. dikuasai, ya, Bang? Kami orang Kristen dia kuasai. Bang, abang yang mengatakan setelah Yesus naik ke atas, baru ada Kristen, Bang. Dia nggak kenal Kristen, Bang. Ya, Kristen itu kan pengikut dia, pengikut Yesus. Yesus itu murid-muridnya 12. Murid-muridnya lagi memuridkan kami ini gitu loh, Kak. Bang, Masa harus dengar, Bang. Murid-murid Ya, saya Yesus. Sebentar, Bang. Murid-murid Yesus itu Ya. tidak mengenal Kristen, Abang. Murid-murid Yesus itu adalah pelaku sunat, Bang. Murid-murid Yesus tidak makan B2, Bang. Tapi kalau kakak berbicara hanya sunat, hanya B2, itu nampaknya bukan levelnya Yesus lagi sebenarnya itu kalau menurut Bukan kami soal orang level, Kristen. Abang. Nah, ini yang Karena- dikatakan. Karena begini, Bang. Karena kalau Kayak Nabi terlalu, Muhammad. menurut saya Kak, kalau kakak hanya membahas sunat ini, itu terlalu cetek bagi kami orang Kristen untuk menjawab itu. Bukan soal terlalu- ceteknya, Bang. Sekarang begini, Bang. Begini, Bang. Ya. Sekarang begini, orang tua di rumah pasti kita ikuti. Betul tidak? Iya, saya kita ikuti benar. Ya.
Nah, Nabi itu menjadi suri tauladan bagi pengikutnya, Bang. Contoh, Nabi saya tidak pernah makan B2. Terus kenapa saya harus makan? Karena ada perintah larangannya. Tunggu dulu, Bang. Di dalam Imamat 11 itu sudah ditegaskan tidak bolehlah memakan B2. Binatang yang berkuku belah tidak boleh. Bagi kami umat muslim, binatang yang bertaring itu tidak boleh. Apakah Nabi Muhammad makan? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengikuti larangan dari Allah. Nabi Muhammad sholat. Apakah kami berarti tidak sholat? Umat muslim diwajibkan sholat. Nabi Muhammad bersunat. Mulai dari Abraham, milah Nabi Ibrahim. Milahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim bersunat. Apakah kami tidak bersunat umat muslim? Cari satu saja seorang muslim yang tidak bersunat. Pasti bersunat, Bang. Nah, ini maksud saya. Kami pengikut. Tapi bukan kami penyembah. Karena kami tahu Nabi Muhammad hanyalah utusan Rasul Allah yang bertugas menyampaikan firman, ajaran-ajaran syariat. Sama seperti Yesus. Iya. Yesus bersunat, tidak makan B2. Nah, kalau abang mengatakan itu kecil, yang sekecil ini saja kenapa tidak diikuti? Begini, kalau menurut saya pembahasan itu udah biasa dikatakan orang. Tapi itu kan perintah sunat atau perintah makan B2 segala macam itu kan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi, kami kan bukan orang Yahudi, kami kan non Yahudi. Nah, Jadi ini baru tepat jawabannya, Bang. jadi kami kan tidak Yesus. diajarkan untuk Sebentar, Bang. Di dalam Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Kata Yesus ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya. Kata hanya itu artinya, Bang, khusus. Terus Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad itu orang Arab, Nora. Kamu orang Indonesia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul penutup. Nabi penutup untuk seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Untuk semua muka bumi ini. Itu bedanya, Bang. Ingat, Abang bisa kan itu definisi kata hanya? ya kan itu kan menurut Islam, tapi kan menurut Kristen kan nggak seperti itu. 1524 nggak menurut Islam, Bang. Cemana sih, Bang? Enggak lah. Kalau ajaran kami kan sunat Abang ataupun baca makan dulu Matius 24, Bang. Matius 15. makan haram, halal itu kan untuk bangsa Yahudi. Sedangkan kami kan Kristen, bukan orang Yahudi. Nah, kalau Abang Lah, bukan orang orang Indonesia. Yahudi, kenapa Abang menuhankan nabinya orang Yahudi? Ya sampai sekarang orang Yahudi nggak makan yang apa namanya, yang nggak makan yang haram sampai sekarang bangsa Yahudi Israel itu. Tapi aku Mereka makan apakah B2, Bang, orang orang Israel Yahudi. itu Orang Yahudi makan B2, Bang. mereka nggak makan. Tidak mereka tidak makan itu. Nah, orang Yahudi tidak makan B2. Terus Kristen makan B2? Makan. Makan. Orang Yahudi sunat. Mereka sunat, Bang. sunat kali. Memang sunat. Nggak bisa mereka Ya, sunat, masuk ya. ke bait Allah kalau tidak sunat, Bang. Itu peraturannya. Namanya milad Ibrahim. Namanya milad Ibrahim Ya. itu. Nah, mereka Iya, sunat. itu kan ajaran dari Nah, Abraham. Tunggu, Kristen sunat? Tidak. 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 Boleh enggak boleh iya boleh tidak. Gini loh, Kak, boleh iya boleh tidak. Kalau Kristen Boleh iya, sunat, boleh tidak. Kalau Kristen sunat, sia-sialah yang namanya Yesus. Kata Pak. Enggak lah, kami kan enggak kayak gitulah. Kristen
Kristen lah bang. Bukan. Bang, Yahudi bersunat, Bu- Kristen tidak sunat. Ya. Sebentar. Yahudi tidak makan B2, Kristen makan B2. Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Yahudi ada kiblat, Islam ada kiblat, Kristen ada kiblat. No. Yahudi tidak membuat patung yang menyerupai apapun, Kristen membuat patung. Simbol salib. Simbol salib. Abang. Itulah makanya saya katakan kenapa temanya tauhid pagan. Karena orang Yahudi ajaran tauhid samawi, ajaran dari langit yang Jadi- Tuhannya berfirman. Jadi Yahudi dengan Islam ini sama lah gitu ya. Kalau dibilang kalau Tuhannya penyembahan Tuhannya iya sama. Ya, Emang ada berarti kan Yahudi yang menyembah kepada berarti kan manusia? sama-sama menolak Yesus. Yahudi pun menolak Yesus gitu loh. Yahudi menolak Yesus, tetapi kami mengimani Yesus sebagai Rasul. Maunya kamu cari tahu, Bang, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena mereka yang menyalibkan. Karena Yesus mengatakan dirinya aku dengan Bapa satu. Mereka tidak percaya. Bang, kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Nabi, sebagai Mesias? Karena Yesus itu tidak memiliki nasab. Abang tahu nasab itu apa? Tidak tahu nasab itu apa. Yesus itu tidak ada binnya, Bang. Bin, maksudnya itu Bukan. bin apa maksudnya? Anak-anak dari si A, begitu kah? Iyalah. Harus jelas Yesus itu. Ya Yesus anaknya Daud dong. Kalau dari manusia anaknya Yusuf. Kalau Yahudi Mana sih? Ben. Kalau Yahudi Ben. Ben, Kalau ya? Islam bin. Berarti- Oke. Nah, sekarang Yesus anaknya Daud. jangan-jangan Berarti orang Bunda Arab Maria- niru-niru Yahudi lagi. Ya, Berarti Bunda Maria dihamili Daud. Daud dengan Bunda Maria udah jauh zamannya, Bu. Nah, sekarang siapa ayah biologisnya Yesus? Tidak ada. Nah, makanya dia ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa dia ditolak? Karena dia keturunan, Karena dia tidak karena punya dia berasal ayah. dari Allah. Mereka Ya, mana berasal terima dari Roh kayak Kudus. begitu. Mereka mana terima kayak gitu, dengar abang. Orang Israel itu adalah anak-anak Allah juga. Bukan Yesus saja yang anak Allah. Tapi mereka tidak mengaku, mereka tidak mengatakan dirinya anak Allah itu adalah Allah. Nggak ada. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah pada waktu itu, ya. Makanya mereka dikatakan anak-anak Allah. Mereka mengatakan dirinya adalah anak-anak Allah. Bukan berarti mereka itu anak-anak Allah, terus mereka itu adalah Allah itu juga. Nggak ada, Bang. Orang Yahudi tidak seperti itu. Kakak pun salah, orang Yahudi mana berani nyebut nama Allah. Itu Dengar. hukumnya Kenapa? berat itu. Dengar, Ada hukum dengar Taurat, dulu, Kak. Bang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Dengar, Bang. Pun salah. Kenapa mereka menyalahkan Yesus ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah? Karena Yesus tidak punya bapak. Ada Yusuf. Yusuf ayah biologisnya. Berarti Yusuf dong Tidak. yang menghamili Maria. Karena Yesus bukan berasal dari darah dan daging. Aku berasal dari roh, katanya. Nah, oke. Jadi pada waktu dia di kandungan Bunda Maria, emangnya Bunda Maria tidak makan? Makan? Nah, loh, abang tahu nggak proses bagaimana berkembangnya janin di dalam rahim itu, Bang? Jangan-jangan abang nggak tahu. Kenapa tidak tahu, Kak? Nah, sekarang saya tanya, Bang, ketika yang masih berupa segumpal darah di dalam janinnya wanita, di dalam rahimnya wanita, dia berkembang memakai asupan siapa, Bang? Kita terlalu jauh kalau membahas seperti itu. Bukan begitu, tidak terlalu ke situ arahnya kita ini. Aku bukan berasal dari daging, kata abang. Dan darah. Iya kan? Tetapi aku berasal dari roh, dari Bapa. Oke, kita buka di sini ya. Sebentar, kata abang kan dia bukan berasal dari daging dan roh kan? Iya. Oke. Bukan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan loh, Kak, maksudnya. Bang, kalau persetubuhan itu bukan daging dengan darah, Bang. Kalau namanya persetubuhan itu adalah sel telur Iyalah. dengan sel sperma, Bang. Abang yang salah juga. Abang bilang katanya Itulah bukan berasal darah dari itu, daging Kak. dan darah. Sebentar dulu, Bang. Abang tidak ada pakai data dari tadi loh.
Aku ndak ahli, Kak. Kalau nggak ahli, kenapa abang berasumsi? Makanya saya tanya tadi, abang tidak tahu. Nah ini, coba abang baca 1 Yohanes 5 nomor 6-9, apa katanya? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah. Nah, kata abang katanya bukan dari darah dan daging, tapi di sini dari darah. Gimana nya abang? Abang yang mengatakan bukan dari darah dengan daging, tetapi di sini dikatakan 1 Yohanes 5 nomor 6-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Terus Gimana? Loh, gimana lagi, Bang? ya kita enggak, itu udah beda konteks. Itu udah bukan berasal dari darah dan daging, tapi di dalam itu 1 Yohanes 5 itu udah beda konteks. Itu udah beda konteks. Konteks loh. jadi yang datang dari darah ini bukan Yesus. Itu beda konteksnya lagi, maksud saya. Oh, Itu kan beda konteks. itu beda Konteksnya ceritanya bukan lagi, apa? maksud saya. Ya kan Yesus kita bahas tadi tentang kelahiran Yesus. Manusia, kakak saya semua Beda kita yang konteks ada di apa dunia beda ini. Yesus? Jadi, Jangan-jangan beda Yesus itu. Jangan-jangan beda Yesus. nanti bukan dulu, orang. diam dulu yang moderator. Kita kan Aduh. Ya gimana? karena ada perempuan dan laki-laki. Yesus tidak bukan dari laki-laki. Yesus berasal dari perempuan memang, tapi tidak berasal dari laki-laki gitu loh. Dari roh. Laki-laki itu Makanya Yesus ketika juga berkata, itu kan Dulu, Bang. kakak Sebentar Kakak kan dulu, berbicara Bang. di situ. Sebentar dulu, Bang. Bang, sebentar. Laki-laki itu memiliki apa, Bang? Kalau perempuan kan sel telur, laki-laki itu kan sel sperma, Bang. Betul enggak? Iya. Nah, ketika bertemu menjadi embrio, Bang. Nah, embrio itu berbentuk Ya, seperti betul. apa, Bang? Kalau Abang tahu? Embrio itu masuk ke dalam janin. Buahi di dalam janin. Udahlah. Abang udah punya istri, Bang? Sabar, Sudah. maaf ya, Bang ya. Abang udah punya istri? Sudah. Udah punya anak? Sudah. Ini gambar anak saya ini. Wah, Abang tidak pernah bawa istri Abang untuk USG, Bang? Jangan-jangan enggak? Pernah dong. Oh, gimana sih? Kalau Enak aja bilang pernah, nggak kenapa pernah. Abang nggak bertanya bagaimana proses terbentuknya embrio di dalam di dalam rahim? Ketika sel sperma Ya, bertemu dengan sel telur, akhirnya sel telur dibuahi Iya. oleh sel sperma. Kalau jadi dia menjadi embrio, Iya. katanya kan, betul kan? Nah, ketika menjadi embrio itu seperti bentuk apa itu, Bang, embrio tuh? Aku nggak tahu embrio itu apa, yang jelas. Nah, Saya embrio udah menunggu itu 9 bulan. Sebentar, Bang. Embrio itu seperti apa? Segumpal daging. Makanya dikatakan di dalam originalnya, firman itu telah menjadi daging, bukan manusia. Ya, kakak tahu. Yohanes 1. Sebentar, Bang. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, flesh, bukan not human, Bang. Kenapa diterjemahkan menjadi manusia? Karena makanya di dalam rahim itu menjadi seonggok daging. Berkembanglah dia. Sudah? Sampai 4 bulan baru Allah meniupkan roh. Hiduplah janin itu. Berbentuklah dia mulai kepala, otak, semua kaki. Nah itu, Bang. Iya. Tapi oke lah, itu kan kita manusia yang kakak bicarakan kan kita manusia. Yang kita bicarakan kan ya kan Yesus kan tidak seperti itu. Apakah Yesus ada karena ada persetubuhan manusia? Dengarlah dulu, Kak, jangan ketawa dulu. Apakah Yesus ada karena ada persetubuhan manusia? Bukan persetubuhannya, Bang. Perkembangan janin seperti itu, Bang.
Ya kalau berkembang janin kan boleh-boleh aja. Maksud saya Yesus ada itu karena ada hanya Nah, hubungan karena laki-laki dan abang yang perempuan. mengatakan Yesus itu bukan berasal dari darah dan daging. Sementara dalam 1 Yohanes tadi, Yesus itu berasal dari darah dan air. Gimana ya abang? Iya. Abang katanya nggak paham Bible-nya. Kan kita masalah Baca Bible. kan yang kita bicarakan kan masalah tentang adanya Yesus di dunia. Yesus kan bukan berasal dari antara perkawinan laki-laki dan perempuan. Kalau itu Makanya saya Yesus terima, berkatakan, Saya terima, Bang. Tapi masalahnya yang abang katakan bukan dari darah dan daging. Makanya saya bantah. Kalau itu saya terima. Oke, Saya karena itu punya udah beda Yesus, orang konteks. suci. Karena itu kan udah beda konteks. Yesus sudah dewasa di situ yang kakak bilang itu. Yang sekarang kan yang kita bahas Yesus kan belum ada, waktu Sekarang belum saya masih tanya, belum ada. Asupan bayi, ya, asupan bayi di dalam perut ibunya itu dia dari mana? Kalau yang nggak dia makan itu darah ibunya. Makanya kenapa perempuan itu ketika hamil tidak menstruasi, berhenti menstruasinya. Karena apa? Darah itu sudah untuk bayinya. Apa yang kita makan juga itu yang dimakan bayi itu juga. Gimana sih abang? Bang, makanya tolonglah tanya kepada dokter SPOG bang. SPOG ya, Nggak ada hubungan. spesialis. Nggak ada hubungannya lah. Oh, mungkin. Itu nggak ada hubungannya lah dengan iman. Itu nggak ada Loh, hubungannya. ada bang, biar abang tahu bagaimana perkembangan janin. Nggak perlu lah. Saya nih seorang ibu loh bang. Berapa anak saya? Ya, saya tuh seorang selalu bapak. konsultasi. Saya selalu konsultasi. Bagaimana perkembangan? Nanti chemistry berapa minggu baru yang ada detak jantungnya mulai berdetak. Begitu loh bang. Gimana sih abang? Oke lah, lanjutlah kita kak. Gimana lagi selanjutnya? Saya kayaknya gini bang, abang tadi sudah mengakui bahwa abang tidak paham tentang Bible, abang tidak hafal, tidak tahu. Jadi kita kalau diskusi begini bang, yang nanti saya terima jawaban abang itu hanyalah menurut saya tidak mau menurut saya bang, menurut Bible lah. Mungkin ada saudara-saudara mungkin saya ada katakan saudara pun Kristen menurut kita yang Bible. lain abangku. Kalau ada saudara Kristen kita yang lain mau berdiskusi nggak apa-apa. Ada di sini Kang Dito juga dengan idaman. Kita juga gantian. Jangan saya saja narasumbernya. Jadi saya Oke, sebelum ya sebentar Pak Rahel, karena tadi banyak yang dibahas mulai dari ajaran, penguatan, pembuktian apakah Yesus yang lahir itu memang spesial ya. Kalau itu yang tadi saya tangkap bahwa Yesus lahir itu tidak seperti manusia pada umumnya, yaitu tidak ada sel sperma. Itu ya poinnya ya. Tetapi kembali lagi ke topik karena sudah melebar nih. Ya betul. Saya sedikit bertanya yang kalau kelihatannya agak remeh-temeh tadi yang dibahas ya. Saya kasih pemberat Pak. Sebagai penganut Tritunggal, paham ini langsung saya bawakan dari Matius 26:31 buat teman-teman Kristen yang lainnya juga ya. Matius 26 nomor 31. Di sini dikatakan Yesus sendiri yang berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai." Kalau dimasukkan dalam teologis, sebab ada tertulis merujuk kepada Zakaria 13 nomor 7. Saya yakini teman-teman semuanya di sini adalah Tritunggal. Dari sini kita baca di Zakaria 13 nomor 7, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang paling karib kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Nah, kemudian kalau aku di sini adalah Bapa atau Elohim ya, ini perkataan Yesus terkait dengan Bapa adalah pembunuh sejak semula pembunuh manusia sejak semula. Ini langsung saya benturkan Pak ya, mohon maaf agak memang harus digoncang malam ini Bapak ya. Yohanes 8 nomor 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula." Kembali ke kembali ke Matius 26 nomor 31. Sebab ada tertulis, Saya ambil sebentar saya ambil dulu Alkitab saya. Iya, Nggak mulai percaya berat dengan ini. kata-kata Anda. Oh ya, siap, boleh, silakan.
Ini agak memang sama saya tidak mau ambil kitab. Giliran kami itu ambil kitab. ini Sama saya dia dari tadi Kitab saya asumsi. oh iya, wah, agak langsung tertarik dia nih. Tadi katanya dia mau turun, ada kerjaan. Gimana sih, Pak? Salah kali aku. Apa dulu yang lain? Mana tahu apa? Yang lain dulu siapa, kasihan. Iya, nggak apa-apa itu. Biar sekalian hancur jadi bubur malam ini kan, digoncang sama Yesus. Ini yang lain yang di bawah ini Muslim apa Kristen ini? Anto. Ya, kita Tukang. sapa dulu. Hans, Pak Hans, monitor Kristen atau Muslim? Ana Muslim. Kalau Muslim di bawah dulu ya, Ki ya, biar ada banyak oten yang naik ya. Izin ya, assalamualaikum, saya turunkan, mohon maaf. Oke. Ya, yang selanjutnya tukang Islam atau Kristen? Tolong dikonfirmasi, biar kita goncang malam ini ya. Biar kita goncang malam ini. Santai aja kali, Bung. Oh iya aman. Oh ini Pak Abigail Kristen. Loh bukan santai, ini perkataan Yesus loh. Jangan di skip. Yesus yang ngomong. Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Bukan Kang Dito yang ngomong nih, ya kan? Jadi aman. Saya sih santai. Justru saya mengkhawatirkan psikis teman-teman Kristen semua. Karena perkataan ini perkataan Yesus sendiri. El Sande Kristen atau Muslim? Oke. Bang Tukang Kristen atau Muslim? Bang Tukang kalau tidak monitor saya turunin di bawah. Bang Tukang. Aduh, nggak monitor dia. Anto monitor, Pak Anto. Pak Anto monitor. Pak Anto monitor. Ini Pak Anto juga nggak monitor. Ya, yang Kristen silakan, ada slot 3 naik semuanya, kita bahas teologis ya. Apakah tauhid dengan Tritunggal ini bisa kita langsung eksekusi menjadi pagan? Ini poinnya di entry point. Salam kenal dari Kang Dito 01, pembawa anti rungkat, merungkatkan psikologi teologis kekristenan. Ya, Nyonya Simar Mata, Muslim apa Kristen? Nyonya Simar Mata. Simar Mata, Muslim apa Kristen? Kristen kayaknya dia ya. Belum duduk. Oh iya. Waduh, ada yang bilang Komal penyesat katanya. Naik sini. Silakan. Baku edu apa baku sedu? Kalau baku edu naik ke sini. Silakan. Pak Rahel kalau sudah standby bilang dulu ya. Ya, aku mulus. Ya, di mute aja, Ditutup ditutup. ya, sebentar aja. Ya. Kalau ada yang mau naik, kalau penuh aku diturunkan aja nggak apa-apa. Iya, siap. Dia kan suka menurunkan orang, dia kan suka kali menurunkan orang. Ngomong ke saya itu. Iya. Ayo difulin dulu kursinya buat saudara-saudara terkasih. Curhat. Saudara-saudara terkasih dari sahabat-sahabat Kristen, silakan diisi kursinya. Kurang 2 orang lagi. Atau perlu sales edis supaya menarik, bahas di sini. Kita kaji teologis daripada ngaji nggak jelas, mengkaji sesuatu tanpa data. Atau mungkin Pak Pendeta yang ada di luaran, silakan. Ini ada Pak Doni Yusuf. Nah, silakan Pak Doni. Ya, moderator tolong yang Kristen dulu ya, yang dinaikin moderator biar nggak ini. Ini Simar Mata udah nyimak Simar Mata. Kang Dito jangan panjang narasinya. Gimana mau ngomong? Ini belum ngomong ini. Simar Sabar, Mata. teman-teman ya. Ya. Soft, ini soft. Kita memberikan diskusi hal yang teologis. Jadi fundamentalnya di dalam doktrin teologis. Apakah dalil Matius 26 nomor 31
itu bisa mempertahankan ketritunggalan atau memusnahkan oneness atau lebih membenarkan Unitarian atau apapun denom. Silakan merapat ke sini, di tap-tap, di share. Ya silakan. Sudah Pak Rasial sudah ketemu Bible-nya? Udah dari tadi. Udah. Matius 26:31. Saya baca kembali. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dalil ini seperti yang saya katakan itu connecting dengan Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Kemudian di Yohanes 8 nomor 4 nomor 44. Yohanes 8 nomor 44 sudah dibuka. Ingat ya, cluenya aku akan membunuh gembala. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ingat, aku akan membunuh gembala. Aku di situ bapa atau iblis? Gembala sudah pasti gembala yang baik. Tidak nyambung yang kamu bahas itu. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Menurut kamu, aku itu siapa, gembala siapa? Itu udah beda ceritanya di Alkitab itu. Tidak sama. Anda Kenapa? Tergoncang? Abang hanya menyatukan aja. Malah ini CD itu ngambil Ya, data diam dulu kau. Itu beda ceritanya di Alkitab. Cocokin aja. Masuk angin, diam dulu kau. Nggak ada sopan-sopannya kau dari dulu. Diam dulu. Pak Rahel yang terhormat. Cocok lagi, nggak ada melumu. Pak Rahel yang terhormat, Anda yang baca silakan kami dengarkan ulang. Matius 26 nomor 31 silakan. Nomor berapa? Matius 26 1. nomor 31. Itu perikopnya Petrus akan menyangkal Yesus. Yes. Silakan Perikopnya baca. Petrus akan menyangkal Yesus. Yes. Dan maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba yang tercerai-berai. Oke, pertanyaan saya, sebab ada tertulis, Tapi aku akan sesudah membunuh aku gembala. bangkit, ya harus selesai dong dibaca. Jangan cuma seayat-seayat. Loh, kan yang saya bawa Matius 26:31 bukan 32. Kalau Anda nggak mampu, Anda turun. Bukan tidak mampu, abang tuh salah. Yang Salah yang saya tanya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa, gembala siapa? Simple things. Gembala siapa? Silakan. Aku siapa? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Macet. Perikopnya kan Petrus akan menyangkal Yesus. Pertanyaan saya, Bukan Bang, ini berbicara bukan tentang masalah. membunuh. Ini bukan Gitu masalah loh. konteks. Ini Yesus yang berkata kepada murid-murid, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus yang ngomong. Iya, karena Alasannya, dengarkan dulu. Alasan Yesus mengatakan tergoncang iman murid-murid, dia mengutip ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Siapa aku dan siapa gembala yang dibunuh? Ya, jawab jujur. Aku itu siapa, gembala itu siapa? Gampang kok. Itu bahasa Gampang Indonesia. loh. Gampang kok. dengar. Aku itu Bapak, gembala itu Yesus.
Oke, apakah Bapak, menurut pengetahuan Anda, Bapak itu pembunuh sejak semula? Tidak, Yesus Allah tidak pembunuh. Kalau Allah tidak pembunuh, aku akan membunuh itu tadi, itu Bapak atau bukan Bapak? Dia akan membunuh Yesus. Siapa yang Bapak akan membunuh? membunuh Yesus. Jadi Bapak ini pembunuh? Iya, dia akan mengorbankan anaknya, yang akan membunuh Itu anaknya. tertulisnya membunuh, bukan mengorbankan, Pak. Gimana sih rubah-rubah ini? Dia akan membunuh. Iya, dia akan. Emangnya Bapak itu sendiri yang membunuh? Emangnya Bapak itu sendiri yang membunuh Yesus dengan pedangnya, dengan membunuh dengan pedangnya kan enggak. Oke, saya Orang-orang ulang Yahudi lagi. yang menyalahkan Apakah Yesus. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi itu pembunuh sejak semula? Tidak. Kalau tidak, kenapa di situ ada tertulis aku akan membunuh gembala? Menurut Bapak, aku itu Bapak. Iya, aku itu Bapak dan akan membunuh Apakah gembala. Bapak itu Gembala itu pembunuh? Yesus. Apakah Bapak itu pembunuh? Iya, dia akan membunuh anaknya. Apakah Bapak pembunuh? Dia akan membunuh anaknya. Jadi Yohanes 8 nomor 44, iblis itu bapamu gitu ya. Selesaikan dulu Ia yang ini. adalah Selesaikan dulu yang ini. pembunuh manusia sejak semula. Itu beda konteks. Bukan masalah Bapak- konteksnya, ini tentang teks. Bapak Kalau tidak Anda pernah tadi di awal membunuh mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan pembunuh. Bukan. Lalu yang tertulis, aku akan membunuh gembala ini Bapak atau iblis? Bapak itu adalah aku itu adalah Bapak. Dan aku akan membunuh gembala. Gembala itu adalah Yesus dan kawanan domba-domba itulah orang-orang murid-muridnya. Apakah Yesus dibunuh sama Bapak? Yesus dibunuh sama Bapak, diserahkan sama Bapak ke Apakah Bapak pembunuh manusia sejak semula? Yesus. Allah tidak pernah membunuh manusia, tetapi dia Yang pembunuh Yesus. sejak semula siapa? Allah membunuh Yesus. Pertanyaan Melalui saya, orang-orang tangan Yahudi. siapa yang dikatakan pembunuh manusia sejak semula? Siapa? Saya tidak tahu siapa pembunuh, yang jelas saya Yohanes tahu 8 iblis. nomor 44 Iblis. siapa? Iblis. Ya, terus Hah? Jadi kalau Anda meyakini tadi Bapak akan membunuh Yesus, ya, ternyata Bapak itu iblis. Kan gitu? tidak. Apakah Ya. apakah Bapak itu pendusta? Apakah Bapak itu pendusta? Kalau tidak, aku di situ siapa? Iblis atau Bapak? Yang dimana maksudnya? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu Bapak atau iblis? Aku itu Allah, Bapak. Apakah Bapak Dan itu Yesus pembunuh Allah, manusia sejak Anak. semula? Apakah Yesus pembunuh? Coba. Kalau Apakah Yesus pembunuh? dikatakan dia pembunuh, poinnya bukan yang menuliskan itu yang benar Yesus pembunuh. Yesus dengan Bapa itu satu. Apakah Yesus pembunuh? Oh, berarti udah bukan Tritunggal lagi. Yesus Yesus Bapak itu sendiri begitu. Allah. Yesus Jadi adalah sekarang sudah Allah. mulai geser dari Tritunggal menjadi Oneness gitu. Yesus Bapak itu Bukan. sendiri. Kita teruskan Jadi- aja yang satu ini, Bang. Lah, kan sudah diakui Bapak mengatakan aku itu Bapak, gembala itu Yesus. Ya, betul. Apakah Yesus. Bapak membunuh Yesus? Itu yang tertulis. Iya, menyerahkan Yesus. Apakah Tidak ada kata menyerahkan di situ. apakah ada di Alkitab berkata bahwasanya Allah membunuh Yesus dengan pedangnya sendiri? Gantian Tidak, lah, kan? gantian. Gantian, silakan. Yang mau diganti, silakan. Oh, silakan. Bagaimana menurut Anda? yang lain Anda lebih diam tahu, dulu. orang-orang Kristen? Saya, ya nggak perlu Anda tahu siapa saya ya. Siapa tadi yang mau minta gantian? Oke, saya Oke. itu. Ya, menurut Bro Major, sebab ada tertulis aku siapa, gembala siapa. Silakan. Oke, saya kasih data dulu ya. Ada tertulis Zakaria 13 ayat 7. Ya, tadi udah Ya, dibaca itu. bacakan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling kabir kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ya, jadi Ada tertulis kan? Oke, apa masalahnya lagi? jadi menurutmu akunya siapa, gembalanya siapa? Akulah Bapa. Ya, gembala
Gembala Yesus. Oke, apakah Bapak yang kamu sebutkan dengan dalil nubuatan tadi, Bapak itu pembunuh manusia sejak semula? Ya iya, suka dia dong, orang dia maha kuasa. Oke, Yohanes 8 nomor 44. Yohanes 8 Tuhan nomor itu maha 44. kuasa, tidak ada yang bisa membatasi dia. Kenapa kau ini? Mulai maju. Diam kau Nora, menceret kau, diam kau. Gak ada ilmu kau. Aku bacain ya Yohanes 8 Jadi gimana tuh nomor 44. mau kau atur? Kau diam dulu. Oke, aku kasih tahu samamu. Kau meyakini bahwa Bapa pun juga membunuh manusia, membunuh Yesus utusannya, yang sementara kau tuhankan. Yang membunuh Tuhanmu adalah Tuhan Bapaknya, kan gitu ya? Nanti kau renungkan itu, Major, supaya nggak masuk angin kau ya. Yohanes 8 nomor 44, Yesus sendiri yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia Oke, adalah perkataan untuk siapa itu pembunuh. di situ? Ia pembunuh Perkataan manusia. itu untuk siapa di situ? Ini kalau ngomong kayak begini, memang nggak bisa kau diskusi, mau masuk angin kau, akalmu udah robek. Gantian dulu, kalau aku selesai baru kau ngomong ya. Yang lain Sabar aja, dulu. yang lain aja. Oh iya, Siapa? tadi ada ibu-ibu itu bagus itu, sebentar. Kita kasih kesempatan satu lagi. Kenapa? Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kau tuh terlalu banyak makan B2, Major. Enak banget, tangan munafik kau Nora, babi. Sip Major Hoba Babi. Sip Jehovah Babi, Major. Babi masih diam kau. Oke, kau dengarkan dulu, Major. Yohanes 8 nomor 44, kita mengutip perkataan Yesus sendiri. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Paham kau di sini, Major? Iya, Yang pembunuh, lagi habis itu aku tanya kau. yang pembunuh manusia sejak semula itu iblis. Iya. Apakah bapamu iblis? Yang kamu katakan aku di situ bapak adalah iblis? Kenapa kau mengatakan bapak saya iblis? Jelas-jelas Yesus berkata, saya percaya kepada Yesus yang berkata itu. Iblis adalah menurut bapamu. Ya, Jadi dia di luar bilang- yang disembah Yesus, ya, yang dinyatakan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan pencipta, bukan Tuhan. Itu Tuhan Tuhanan. Dia bilang, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Apakah akunya itu Bapak pencipta langit dan bumi, atau Bapak pembunuh yaitu iblis? Itu adalah Bapa, sang pencipta, sang sumber. Oke, aku tanya samamu, di mana dalil? Tanya terus. Di mana dalil di perjanjian lama maupun di perjanjian baru bahwa Bapa pencipta langit dan bumi itu pembunuh? Jadi kenapa? Ya Tuhan itu maha, ya maha berkehendak dengan segala kehendaknya. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Mau dibunuh, mau dihancurkan, terserah Tuhan. Omong kosong, masuk angin kok. Oke, kita kasih kesempatan buat siapa tadi? Abigail, silakan, Bro Abigail. Bro Abigail atau adakah? Atau sudah finish di sini? Silakan Anda renungkan. Kalau Bapa yang Yesus pada saat dia bersyukur, Matius 12 nomor 15. Nomor 25 ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia memohon dan bersyukur kepada Bapa. Kemudian dikatakan, Yesus mengatakan, malam ini saudara-saudara Kristen tergoncang imanmu karena aku. Bukankah gitu nih Yesus yang ngomong? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Yang 32-nya akan tetapi aku akan bangkit, tetapi aku akan bangkit dan mendahului kalian ke Galilea. Aku di situ kalau Anda memang Apa Anda tak percaya itu? kaitkan, aku di situ kalau di situ Anda kait-kaitkan dengan Bapa pencipta langit dan bumi, mari kita bahas lagi. 2 Samuel pasal 24 ayat 1, perikopnya adalah perintah dan hukuman. Itu murka Yahweh. Murka Bapa pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh orang Yahudi itu Yahweh. Ia, Yahweh, membujuk Daud.
Ya, pahami dulu. Kemudian di 1 Tawarik pasal 21 nomor 1, perikopnya sama. Tapi isinya iblis bangkit, iblis membujuk Daud. Oke? Pertanyaan saya, dari Samuel dengan Tawarik, apakah yang lebih benar Yahweh yang membujuk Daud atau yang ditawarik iblis yang membujuk Daud, atau dua-duanya? Yahweh adalah iblis, sama-sama membujuk Daud. Mohon maaf, berat memang. Kalau kita bicara Anda masih belum tahu tentang pagan, ini dalil. Saya enggak framing, saya tidak mengarang bebas. Anda baca 2 Samuel pasal 24 nomor 1 dan 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 21 nomor 1. Saya pastikan dulu. Keduanya sama-sama menghasut atau membujuk Daud. Yang satu Yahweh, yang satu iblis. Mana yang lebih tepat? Satu Tawarik 21 nomor 1. Silakan Pak Rahel. Ini bertanya sama siapa nih? Ya, semuanya yang Kristen. Silakan. Ini berapa orang Kristen di sini? Ada 3. Abigail sama berapa tadi? 1 Tawarik 21 nomor 1. Yang tapping di bawah di up moderator, kalau nggak mau langsung buang aja ke neraka. Emang lihat neraka kah? Hah? Ya, kutipan di dalam Bible kan neraka itu juga ada. Dalam Al-Quran juga ada neraka kok. Jangan Iya, melebar sama. dulu, jangan melebar dulu, jangan melebar, jangan melebar. Yang tadi dulu. Bang Rasel ini nggak bisa, kalau diajak diskusi itu nggak bisa. Susah Bang Rasel nih. Menurut saya dulu terus. Ini Abigail ini atau adakah ini loh? Cobalah. Kalau hanya jadi apa di sini ya turun aja nggak apa-apa gitu. Coba disapa Abigailnya. Udah, nggak ada, perempuan dia Kristen. Iya. Yang adakah kalau belum? Pak- Yang adakah belum? Adakah? Ada, Selamat Pak. malam. Malam, assalamualaikum. Yang Kristen, Muslim, Bang. yang Kristen dulu Bang ya. Muslim bang, oh ya maaf bang. Ya, maaf ya. Oke, Silakan yang Kak, Kristen Abigail. silakan. Iya, selamat malam. Maaf, Kak. Ya, ada apa ini ya? Oh, bukannya tadi udah menyimak ya? Ada apa Bukannya denganmu, tadi Kak? menyimak. Iya, ada apa ini? Ya silakan Kak E. Aku mau tahu dong ini pengertian pagan ini apa ya? Silakan Kang Gito. Ya, Gito apa? pagan itu menyembah, tahu Tuhan itu hanya satu pencipta langit dan bumi, tapi ada perantaraannya. Itu pagan. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi Pak Kak aja, Rahel Pak. gimana? Lah dulu. Ya, Pak, ya bang. gimana jadinya? Sedikit lagi. Ya kan lagi berbicara sama dengan kakak Abigail. Enggak, kan Anda kan lagi menyimak tadi. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Yahweh menghasut Daud. 1 Tawarik 21 nomor 1. Perikopnya sama. Iblis yang menghasut Daud.
itu enggak terlalu masuk ke anu saya nggak ahlinya itu berbicara itu. Ya udah, oke, menyerah. Nah, itu kayaknya Sudah. Bang RK yang menjawab itu atau Bang siapa gitu. Saya terus terang aja. Iya, Saya nggak mau pandai-pandaian ya kan. Mantap. Saya nggak mau pandai-pandaian. Iya, betul Pak Rasul. Salah. Iya. Itu Ya, silakan, Abu Jalal- mungkin Abu Jalal dilanjutkan. yang berbicara itu. Cuman kita bertanya dulu lah, bolehkah? Silakan. Ada di sini tadi kan temanya tauhid dengan pagan. Kakak tadi ngambil kata tauhid ini dari mana dan pagan ini dapatnya dari mana gitu loh, dijelaskan dulu. Pagan itu adalah yang mengakui bahwa Tuhan itu turun menjadi manusia. Dapat dari Silakan mana? dibaca KPR pasal 14 nomor 11. Ini Pak Tuan, ini Kristen apa Muslim Pak Tuan? Kristen saya. Oh, oke. Di mute dulu ya Pak ya, atau mau ikutan menjawab? Oke Bang, boleh lagi saya bertanya? Ya, kenapa tadi Bang? Sudah mengerti kata tentang pagan? Kata pagan dapat dari mana tadi, buku KPR? KPR 14 nomor 11. Buku Ketika KPR itu banyak orang melihat yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam buku bahasa KPR ini apakah? Likaonia. KPR itu kisah para rasul. Masa nggak tahu KPR? Enggak pernah kami dengar kayak gitu, kisah para Iya. rasul itu loh. Enggak pernah Ya, disingkat. kan kepanjangan. Ya udah, silakan. Tapi kisah para rasul tidak pernah membahas kata pagan di situ. Ya, coba Tidak ada dicek kata dulu. pagan. Ya, dalam definisi pagan adalah yang menyembah manusia yang sebelumnya adalah katanya dewa atau Tuhan. Sudah dibaca? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu Bang. Jadi Ingat ya Bang, KPR itu kisah para rasul, bukan kredit panci rakyat, bukan. Ya. Kisah para rasul ayat berapa? Nah itu. Coba kita buka, ada kitab saya nih kok. Benar enggak yang kalian bilang itu? Iya, udah bener belum? Kisah para Silakan. rasul berapa? Pasal 14 nomor 11. Para rasul 14 ayat 11. Kisah para rasul 14 ayat 11. Oke. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Bahasa Likaonia dong. Lalu Bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. nah, itu pagan. Di situ Itu pagan. pagan. Iya. Apakah Yesus berbicara dengan pagan? Orang pagan? Apakah Paulus Oke. berbicara dengan orang pagan? Itu pernyataan dari orang Likaonia. Bahasa Likaonia, karena orang Likaonia tidak mengenal kata Allah, Yahweh, ataupun bahasa lain yang mereka tahu dewa-dewa. Oke. Itu loh maksudnya itu. Baik. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Ya tuntaskan dulu lah ini. Ya, kalau Anda masih belum mengena tentang pagan, Paulus yang mengatakan di Filipi pasal 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, Anda akan tahu. Filipi, tunggu dulu. Ya. Apa susah? Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6 7 8. 6, 7. Oke, lanjut.
silakan. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Baca perikopnya Om. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Perikop. Apa itu sama dengan pagan? Enggak juga. Baca dulu lah, Dut 678. Yang ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba. Yang mengosongkan dirinya sendiri siapa? Dan menjadi sama dengan manusia. Nah, yang Dan mengosongkan dalam dirinya keadaan sendiri sebagai siapa? manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan sampai mati di kayu salib. Apa yang salah di situ? Apakah itu dengan yang pagan? mengosongkan dirinya sendiri siapa? Yesus dong. Gimana sih? Kan berbicara dengan Yesus. Udah dibilang nggak Ngawur masuk di sama mana? dia. Jadi memang pemahaman di sini banyak yang ditentang ya. Itu pakaian Bang. Jadi sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya nggak tahu Anda apa masih- yang kalian bahas ini. Oke, biarkan saya yang membaca supaya tidak ada yang tutup-tutupi. Iya. Ya, Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yes. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nyanya ke Elohim atau ke Yesus? Ke Yesus dah. Nah, terus yang menjadi manusia ini siapa? Gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti deh. Loh, kok nggak ngerti? Elohim. Dengar dulu lah. Jangan terus ketawa-ketawa. Meskipun itu nggak usah diketawai lah. Halo. Yang walaupun dengan dalam rupa Allah. Halo. Oke. Halo. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Bang Rahim. Yesus mengambil rupa Halo ya bang. Ya bang. Bang, Ini, tolong sebentar dulu. bang Tuan, penambulan bawa dulu tuh rasain itu, langsung ke kuburan. Kasih. Jadi yang Kristen itu aja. Jadi nggak ada gunanya itu dibahas-bahas itu. Curhat. Sebetulnya kita orang Kristen juga. Emang bodoh. Ada gunanya itu bang. Loh, menghujat Iya, gimana? Kita itu. lagi bahas Bible kok Itu. menghujat. Tenang aja. Enggak loh, Yesus itu kita diberitakan dalam keadaan maksud baik ataupun maksud buruk. Kan Rasul Paulus berkata itu tidak ada masalah, tetap mendatangkan sukacita. Meskipun mereka menyebarkan nama Yesus dalam keadaan Itu maksud curhat itu yang namanya, itu, jahat, Bang. itu no problem. Ya, itu namanya Jelas curhat. nama Yesus diberitakan gitu loh. Nah ini kesempatannya. Ya, betul, mantap. Ya, silakan. Jadi yang jadi manusia itu manusianya siapa? Yesus atau Elohim? Saya simak dulu baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya kan, Ya. sebagai milik yang dipertahankan. Saya Ya. rasa Yesus lah ini yang dalam mengambil rupa Allah. Oke, Ya, tidak terus men- manusianya siapa? Kok manusianya siapa? Ya Yesus lah dalam. Yesus dengan Allah kan satu. Gimana sih satu hakikat? Oh, Allah itu Yesus. Pisah-pisahan sih. Kalau pisah-pisahan saya bingung. Kalian yang bingung, kalau saya nggak bingung. Yakin Allah itu Yesus. Yesus adalah firman Allah gitu loh, yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, tetapi merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya dan taat mati di kayu salib. Siapa yang mati di kayu salib? Ya Yesus lah. Apalagi sih? Kok saya diketawai? Gini Bang, yang mengosongkan dirinya siapa? Pertanyaan dibolak-balik. Baca baik-baik kitab suci itu Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba Iya. dan menjadi sama dengan manusia. Manusia Iya, kita Yesus. sudah tahu, manusia itu Yesus. Yang sebelumnya Yesus, yang dikatakan mengosongkan dirinya siapa? Yesus.
Jadi Yesus itu Bapak itu sendiri, begitu? Yesus dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah. Gimana sih? Saya rasa orang bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia, paham deh maksudnya ini. Orang Kristen aja yang paham ya. Jadi menurut Anda Yesus itu Allah? Kesetaraan dengan Allah. Yesus itu Allah atau bukan? Kesetaraan dengan firman Allah. Jadi bingung dia nih. Oh, bingung sih. Yesus itu Allah atau bukan? Nanti. Kalau abang dengan suara abang, siapa sih abang? Bedakah? Entar dulu, tinggal kamu jawab, Yesus itu Allah atau bukan? Firman Allah. Bukan Allah. Firman Allah. Kalau firman Iya. itu siapa? Ya Allah. Oke. 1 Korintus 8 nomor 6. Wah, kok melompat-lompat satu aja belum selesai. Enggak, Beda-beda karena konteks loh. karena begini, Pak Rahel itu enggak mengerti yang diterjemahkan dengan Allah itu. Kan kayaknya kalian yang mempleset-plesetkan deh. Makanya coba sekali lagi dulu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Iya. Ya, silakan dibaca. Allah itu siapa? 1 Korintus. 1 Korintus 8 nomor 6. Tapi semua dilompat-lompat nih terlalu jauh, nanti capek juga tanganku cari-cari. Satu teks yang sama, karena Anda yang nggak paham. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Iya. Yang Yaitu salah di situ. Yaitu siapa? Allah itu siapa? Allah Bapa. Yesus Allah atau bukan? Anak Allah, Bapak, firman Allah. Ya, berarti bukan dong. Saya hakikat. Tapi tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Apakah manusianya Yesus itu adalah Bapa? Kita berbicara kemanusiaannya beda konteks lagi, kita berbicara ke Allahannya beda konteks lagi gitu loh. Oke, jadi yang Allah itu adalah kalau sekaligus itu dirangkap, tidak ketemu, pasti Bang. Dan abang nanti memojokkan saya gitu loh. Bukan, kita lagi diskusi nih supaya abang tidak hanya mendengarkan katanya dari Bapak Pendeta. Tidak, Alkitab Ini yang bicara di tangan saya ini. Iya, kan di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah. Ya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Apa bedanya Tuhan dan Allah? Apa perbedaan? Apa maksudnya Tuhan dengan abang? Aku tanya samamu. Allah Kamu itu kan tanya Bapa. dulu sama abang, pengertian Tuhan itu apa? Tuhan itu Maha Kuasa. Makanya di dalam Islam dengan di Kristen pemberbedaan Tuhan Jangan itu kemana-mana berbeda. dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kata Paulus, namun kita hanya mempunyai satu Allah saja, yaitu Bapa. Iya, nggak ada yang bilang Tuhan Kristen itu seperempat, setengah, nggak ada. Dan Tetap satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Apa bedanya Allah dan Tuhan? Apa pengertian Tuhan menurut abang? Perbedaannya dulu, Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Tidak ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaan, Yesus itu Bapa itu sendiri bukan? Tapi pengertiannya. Sebentar. Kalau Tuhan dan Allah itu tidak ada perbedaan, satu-satunya Allah itu Bapa, satu-satunya Tuhan itu Yesus. Apakah Yesus Bapa itu sendiri? Di situ kan udah berbicara dua. Kalau dua, kenapa Allah dan Tuhan Anda samakan? Tapi satu hakikat. Itu Anda yang nggak mengerti dengan kekristenan. Ya. Aduh, ngajak lompat ini ke hakikat. Anda tahu tentang hakikat? Hakikat yang tidak bisa dipisahkan itu hakikat. Baca Ayub 11 nomor 6. Nanti dulu lah, terlalu jauh, capek tangan saya. Kalau Anda berbicara tentang hakikat, saya menunjukkan di dalam Bible itu menerangkan tentang hakikat Allah. Jadi jangan membodohi gitu loh. Tapi Bang, meskipun nih saya hanya jemaat biasa, saya lebih tahu kok daripada abang yang katanya apologet. Belajar Kristen, saya lebih tahu. Baik, hakikat Cuman saya Anda menyampaikannya itu kurang tepat itu. sabar. Hakikat yang Anda pahami sesuai dengan Bible atau dari doktrin? Hakikat yang kami pahami sesuai dengan Bible atau dengan doktrin. Doktrinnya itu berasal dari Bible. Kalau dari Bible, Ayub 6, maaf bukan Ayub 11 ya, Ayub 6 nomor 11.
tentang hakikat Allah. Oh bukan, sebentar, hakikat. Karena lama ini aku nggak ngajarin orang hakikat. Bible itu ada menuliskan tentang hakikat, Pak. Ayub 11 nomor 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim? Ini ditulis di Bible. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Gak ada hubungan dengan Tuhan dan Allah, hakikatnya Tuhan. Gak ada. Ya. Apakah itu Jadi Bang Rahel, ini sekarang saya sudah tunjukkan nih, kalau ada doktrin tentang hakikat mengambil dari Bible, tunjukkan kepada saya tentang pemahaman hakikat Elohim selain daripada Ayub. Silakan. hakikat Allah itu bukan berbicara tentang ciptaannya? Tapi ini Bible-mu loh Bang, kan Bible ini yang berbicara. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Iya, dapatkah? Dapat atau tidak? Bible itu perjanjian lama kan, Ayub itu dalam perjanjian lama. Iya, menerangkan tentang hakikat. Dalam konteks pada zaman itu belum orang Kristen, belum ada orang perjanjian baru, ya enggak? Jadi orang Yahudi belum tahu. Bang, jangan omong kosong lah Bang. Ngomong kosong gimana maksudnya? Ya iya, kan omong kosong kan pada data perjanjian lama begono, tapi masih ada di Bible. Yang jelas Ayub itu perjanjian lama kan, itu fakta kan. Ya memang seperti itu kan dalam satu Bible kan. Dan sekarang kita tidak di zaman sekarang, kita perjanjian baru kami ini. Ya itu namanya omong kosong. Bukan Kalau nggak ada perjanjian lama, dapat dari mana nubuatan-nubuatan yang katanya untuk Yesus? Rahasia yang disingkapkan bertahun-tahun telah diberitakan kepadamu. Aduh, asal ngomong Allah. Jangan asal ngomong apa. Belum hakikat Allah ya itulah Yesus, itulah rahasia yang dibenarkan. Janganlah sama saya omong kosong Bang. Ya udah sih ya nanti kita. enggak gini loh, gini Bang, namanya di dalam Protestan ya, apalagi abang kan AKBP apa GBI? GBI. Coba tanya besok sama pendeta, Pak, sola scriptura itu apa? Coba tanya. Di HP saya, ada di HP saya kok. Apa sola scriptura? Saya buka. Kalau saya buka nanti keluar dari apa ini? Iya, Anda nggak paham. Otoritasnya adalah Bible. Bible itu menjawab dirinya sendiri. Kalau menerangkan tentang hakikat Elohim, sudah ada tulisannya di Bible. Gitu loh. Jangan mengarang indah dan omong kosong sama saya. Itu ya. Oke. Oke, daripada hostnya udah mumet, saya kembalikan lagi ke host. Silakan. Sudah bergoncang imannya. Kita kan baru berbicara pagan nih. Kita berbicara tauhid lagi dong. Boleh. Apa yang pengen diketahui? Enggak, ini oten semua bukan nih. Titis sama Nona Manisa Kristen ya, Nona Manisa. Titis Muslim apa Kristen? Saya Islam Bang. Hah? Nona Manisa Islam? Iya Bang. Perasaan Nona Manisa ini Kristen kok sekarang Islam? Astagfirullahaladzim. Islam saya Pak. Oh Islam, ya udah. Ini Titis Muslim apa Kristen? Titis? Numpang belajar ya Bang. Iya Bang. Titis. Seorang nih. Titis kayaknya tidur dia. Bang, jangan ditiup mic-nya. Jangan ditiup. Teman-temannya Bang Rahel pada kabur ini. Kenapa ini? Nggak tahu loh kita. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.